So let me ask you one thing. What do they have that I don't? You don't have to answer that. No, I have no more appointments. I just noticed how adorable you are, Masha. Right now. I like what I do. And I like you. Halo guys, apa kabar kalian? Masih di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari barat dengan judul Zipper yang rilis pada tahun 2015. Zipper bercerita tentang seorang pengacara yang bernama Sam Ellis yang berada pada titik tertinggi karir politiknya. Pada masa jayanya tersebut, dia diuji dengan ketidakmampuannya untuk melawan kecanduannya terhadap perempuan. Dan perlahan ia sadari kecanduannya itu telah mengancam untuk menghancurkan hidupnya, keluarganya, bahkan karirnya. Penasaran bagaimana alur ceritanya? Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, subscribe dulu dong. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Cerita ini diawali oleh seorang pria yang bernama Sam yang berada di sebuah pengadilan. Pada saat itu, ada seorang wanita di belakangnya memanggil Sam dan mengajak untuk minum bersama untuk merayakan kemenangan kasus yang telah mereka tangani. Wanita itu merupakan mahasiswi magang di kantor tempat Sam bekerja. Dalam perjalanan ke tempat mereka minum, Sam menelpon istrinya dan menanyakan kabar istrinya di rumah. Ia lalu mengatakan akan telat pulang karena akan mengadakan perayaan kecil untuk merayakan kemenangan kasusnya. Kid, it's fine. Proud of you, honey. Okay, I'm pulling up. I love you. Love you. Sesampainya di tempat acara, terlihat pimpinan kantornya mengatakan perayaan ini ditujukan kepada Sam karena ia berhasil memenangkan kasus tersebut. Lalu saat Sam sedang mabuk, wanita yang mengajaknya minum bersama mengajaknya keluar kafe. Mereka pun saling curhat tentang membosankannya pekerjaan di kantor. Nah, di situ wanita itu merayu Sam. Mereka pun berciuman di lorong kafe tersebut. Namun Sam sadar dan menghentikan ciuman itu. Ia tidak bisa melakukannya dan memutuskan pergi meninggalkan wanita itu. Sam pun lalu memutuskan pulang ke rumah. Dia lalu memasang earphone-nya dan membuka situs dewasa di laptopnya. Dia mulai melakukan senam 5 jari sambil menonton film itu. Dan setelah menonton, dia pergi ke kamar dan tidur bersama istrinya. Di keesokan harinya, Sam berada di kantor. Dia berbincang dengan rekannya dan menanyakan berapa lama wanita yang mengajaknya minum bersama magang di sini. Wanita tersebut diketahui bernama Dahlia. Rekannya pun menjawab, Dahlia bekerja selama 8 minggu. Mendengar hal itu, Sam menyarankan untuk memindahkan Dahlia ke kantor lain agar ia tidak tergoda lagi oleh Dahlia. Namun, rekannya tersebut tidak bisa melakukannya karena pekerjaan Dahlia bagus di kantor ini. I'm not telling the Ninth Circuit judge I fired his daughter because she's too damn pretty. Lalu berlanjut saat Sam menemui seorang klien yang bernama Green. Dia menanyakan kasusnya Green. Green bercerita ia memiliki riwayat sebagai seorang simpanan. Sam menanyakan, kenapa mau menjadi simpanan? Green pun menjawab, ia berniat jadi model dan untuk meraih hal itu, ia harus menjadi simpanan agar memperoleh uang yang cukup. Sam semakin tertarik dengan itu. Sam pun ingin lebih tahu dengan proses mendapatkan simpanan tersebut. Lalu berlanjut keesokan harinya. Mertua Sam datang menjemput istri dan anak Sam yang bernama James. Mereka akan pergi berlayar untuk beberapa hari. Lalu mereka pamit kepada Sam. You can always call that witness. Love you. Sam yang sendiri di rumah merasa bebas. Ia pun kembali menonton video yang kemarin sambil senam 5 jari lagi. Suatu malam, Sam pun tertarik lagi membuka situs kencan buta yang terakhir kali ia buka di kantor. Sekarang dia begitu tertarik untuk mencobanya. Ia keluar rumah untuk membeli sebuah handphone beserta nomor HP baru untuk digunakan menelpon situs tersebut. Di sambungan telepon, dia mulai menanyakan ketersediaan perempuan yang bernama Christy yang membuat dia tertarik. Sam memberi tahu nama samaran dengan nama Bob kepada admin situs tersebut.
Ia pun menceritakan ciri-cirinya agar Christy juga tertarik dengannya. Dan deal pun terjadi. Lalu mereka bersepakat bertemu di sebuah hotel. Stanwick, yeah. Yes, I know it. Di keesokan harinya, Sam menyelesaikan administrasinya dan langsung ke hotel yang telah disepakati. Setelah dia mengetuk kamar yang sesuai dengan informasi, ia disambut oleh wanita yang bernama Christy itu dan mempersilahkannya masuk. Sam terlihat sangat gugup. Christy pun menyadari bahwa Sam baru pertama kali melakukan ini. Christy pun mulai menyervis Sam. Dia membuka baju Sam dan mengajaknya mandi bersama. Namun Sam menolaknya dan malah ingin mandi sendiri. Setelah Sam selesai mandi, ia terkejut karena Christy sudah tidak mengenakan sehelai benang pun. Melihat hal itu, lagi-lagi Sam mengurungkan niatnya untuk melakukan hubungan ini. I can't do this. Namun dengan rayuan maut Christy, ia berhasil menaikkan gejolak Sam lagi. Mereka pun akhirnya wik-wik dengan hebatnya. Terlihat dari raut wajah Sam yang menikmati lekuk tubuh indah Christy. Setelah mereka selesai melakukan hal itu, Christy menawarkan kepada Sam untuk menghubungi teman kerjanya yang bernama Cleo. Ia merupakan yang terbaik di agensi ini. Christy menawarkan untuk wik-wik bertiga dengannya. Namun Sam berkata ia hanya sekali ini melakukannya. Lalu Sam pun pamit untuk pulang. Di perjalanan menuju rumah, Sam membuang handphone yang dia gunakan untuk menghubungi agensi kemarin. Sesampainya di rumah, ia terkejut karena mengetahui anak dan istrinya telah pulang lebih cepat dari yang dia duga. We got back early. Thought we surprised you. Where you been? We had a Di keesokan harinya, keluarga Sam diwawancarai oleh seorang wartawan yang bernama Kwak. Dia mewawancarai Sam mengenai pekerjaan serta ambisi seorang Sam. Dan setelah selesai wawancara, Kwak menyarankan agar memuat biografi Sam di majalah dia. Namun kelihatannya Sam menolaknya karena dia kurang suka dengan Kwak. Ceritanya pun berlanjut. Pada suatu malam, Sam dan istrinya berada di sebuah acara. Jenny menjadi MC untuk menyambut senator yang bernama Edward. Sam yang lagi menyaksikan sambutan senator dipanggil oleh seorang pria yang duduk tepat di belakang Sam. Mereka pun lalu berkenalan. Pria tersebut bernama George. George Hiller. Yes. Glad to finally meet you in person. George merupakan seorang tim pemenang senator Poland. Dia mengatakan kepada Sam bahwa Poland akan mengundurkan diri dari senator 1 tahun lagi. Dia ingin Sam menjadi kandidat untuk menggantikan posisi Poland. Ia berjanji akan berusaha memenangkan Sam dengan syarat Sam harus membuat riwayatnya bersih dan tidak terkena masalah apapun. Namun Sam malah gagal fokus. Ia terfokus pada wanita yang menggunakan gaun biru di depannya. Namun ia menyetujui ajakan George. Ia lantas pergi ke kamar mandi sembari membayangkan wik-wik bersama Christy waktu itu. Malam selanjutnya, terlihat Sam di depan laptopnya. Ia kembali mengunjungi situs agensi. Ia penasaran dengan wanita yang bernama Cleo yang direkomendasikan oleh Christy. Tiba-tiba saja Jenny datang dalam keadaan mabuk. Jenny bermaksud ingin merayakan keberhasilan suaminya. Sam yang terkejut karena sedang membuka situs agensi menggendong Jenny ke kamar mereka. Mereka pun melakukan pemanasan. Sam pun memainkan icikiwir Jenny sehingga membuat Jenny merasa enak. Lalu Jenny meminta Sam untuk melakukan gaya tusuk dari belakang. I love you. I know all the sacrifices you've made for this. Pada malam berikutnya, di minimarket, Sam kembali membeli sebuah handphone beserta nomornya untuk kembali ke situs agensi. Ia menanyakan ketersediaan Cleo. Namun dari agensi tersebut mengatakan bahwa Cleo sedang berada di luar kota. Ia pun tidak mengetahui kapan Cleo akan kembali. Saat Sam ingin menutup teleponnya, admin agensi tersebut menawarkan seorang wanita yang bernama Donna. Sam yang sudah terlanjur naik langsung menyetujuinya. Pada hari perjanjian dengan Donna, Sam kembali ke sebuah hotel. Dia bertemu dengan Donna dan melakukan aksi wik-wik. Sam terlihat sudah kecanduan sekali dengan dunia ini. Bahkan beberapa kali dia memesan kembali wanita-wanita yang berbeda.
like what I do. And I like you. Ceritanya pun berlanjut. Pada siang hari, Sam bertemu dengan George yang menawarkan Sam menjadi calon senator. George memberitahu bahwa senator Poland yang akan berhenti 1 tahun lagi tiba-tiba mengidap kanker. George mengatakan Sam harus bersiap seminggu lagi untuk memberikan pidato untuk menjadi calon senator baru. Mendengar hal itu, Sam terkejut karena hal ini sangat mendadak. Tetapi George meyakinkan Sam untuk bisa melakukannya. Pada malam harinya, Sam kembali berniat membuang handphonenya lagi. Namun sebelum membuang handphonenya tersebut, ia kembali menghubungi agensi. Ia mengatakan membatalkan semua pesanannya. Tetapi admin agensi itu mengatakan Clio akan tersedia dalam 3 hari lagi. Mendengar hal itu, Sam terpancing lagi dan menyetujuinya. No, that's fine. Thank you. Di keesokan harinya, Sam dan Jenny berkumpul dengan kolega-koleganya untuk meminta dukungan menjadi senator. Melihat keberanian Sam, kolega-koleganya itu memutuskan untuk mendukung Sam. Lalu tiba-tiba HP Sam bergetar. Ternyata itu adalah sebuah telepon dari nomor seorang wanita yang pernah dia wik-wik di agensi itu. Sam pun keluar ruangan lalu mengobrol dengan wanita itu. Istrinya melihat gerak-gerik aneh pada Sam dan mulai curiga dengan apa yang disembunyikan Sam. Saat Sam telah selesai menelpon, ia kembali ke ruangan. Di sana, Jenny menanyakan siapa yang menghubunginya. Sam pun berkilah, itu merupakan telepon dari FBI dan menanyakan sebuah kasus. FBI phone. I heard something on the wire. Needed advice. Lalu berlanjut pada sore harinya, Sam dan Jenny pergi ke sebuah mall. Sam pun membelikan sebuah kacamata yang cukup mahal. Ia memberi kartu kreditnya, namun tertolak karena sudah limit. Jenny pun heran kenapa kartu kredit Sam bisa sampai limit. Di perjalanan pulang, Jenny memberanikan diri untuk menanyakan apa yang terjadi kepada Sam. Sam pun berkata kalau tidak ada masalah pada dirinya. Jenny pun kelihatan tidak percaya kepada Sam. Lalu mereka mengakhiri perdebatan itu dan memutuskan untuk pulang. There's nobody else. Di keesokan harinya, Sam pun terlihat di kantor sedang memeriksa pekerjaan kantornya. Pikirannya sedang tidak fokus karena telah kecanduan wanita. Ia melihat seorang wanita muda di kantornya. Ia pun menjadi terpancing. Ia membuka laptopnya untuk membuka situs agensi. Dia melihat foto-foto Clio yang akan dia pesan. Sam lalu memutuskan keluar dari kantor untuk menghubungi agensi. Ia kembali menanyakan ketersediaan Clio. Admin agensi itu mengatakan bahwa Clio akan tersedia pada jam 5 sore. Mendengar hal itu, Sam langsung menyetujuinya. Sam pun meninggalkan kantor dengan cepat karena ingin segera bertemu dengan Clio. Ia mengendarai mobil untuk mencari ATM yang terdekat untuk menarik uang yang akan dibayarkan kepada Clio. Pada saat ia telah menarik uang, ia memutuskan kembali ke mobil. Namun saat ia menyeberang jalan, ia pun ditabrak oleh sebuah mobil. Sam pun terjatuh dengan hidung terluka. Lalu Sam pun bangkit dan mengatakan kepada pengendara mobil bahwa ia tidak apa-apa. Ia kembali ke mobil untuk segera menuju hotel yang telah dijanjikan. Dan sesampainya di hotel, ia menyadari polisi telah mengintai hotel itu. Lalu dia memutuskan untuk keluar dari hotel, lalu pergi meninggalkan hotel. Ia menghubungi agensi dan mengatakan membatalkan perjanjian dengan Clio, serta mengatakan bahwa hotel itu sudah diintai polisi dan lalu dia menutup teleponnya. Handphonenya kembali berbunyi. Ia mendengar bahwa agensi tersebut minta tolong padanya. Namun Sam menolaknya. Ia berhenti di tempat pembuangan sampah, lalu memutuskan untuk membuang HP-nya. Pada saat kembali ke mobil, Sam merasakan pusing karena tabrakan tadi. Lantas ia pun tergeletak di dekat mobilnya. Ceritanya pun berlanjut. Sam terbangun di ruangan rumah sakit.
Jenny yang sudah berada di tempat Sam berbaring langsung menanyakan kenapa Sam mengunjungi hotel itu. Sam meminta istrinya agar menanyakan setelah keluar dari rumah sakit. Lalu Jenny mengeluarkan uang di amplop yang dia dapati di saku Sam. Lagi-lagi Sam berkilah bahwa uang itu akan digunakan untuk donasi. Jenny pun menangis karena Sam terus membohonginya. Jenny pun memutuskan untuk pergi menjemput James. Beberapa hari kemudian, Sam keluar dari rumah sakit. Ia mendengar kabar bahwa FBI telah melakukan penyelidikan agensi tersebut. Di saat rapat dengan anggotanya, ia memutuskan untuk menangani kasus tersebut, dan anggotanya pun menyetujuinya. Pada malam harinya, Sam pulang ke rumah. Dia mendapati istri dan anaknya telah tertidur lelap. Lalu ia membuka laptopnya. Dia mencoba menelusuri situs agensi itu. Namun, situs tersebut telah diblokir. Hal itu membuat Sam menjadi banyak pikiran. Di keesokan harinya, ia terkejut membaca sebuah koran karena telah keluar berita tentang penyelidikan agensi itu. Sontak saja ia cemas dengan berita tersebut. Ia takut nama dia akan terseret. Dia dengan tergesa-gesa kembali ke tempat pembuangan sampah untuk mencari handphone yang pernah ia buang. Setelah ia menemukan HP-nya, ia mencoba menghubungi wanita yang pernah ia wik-wik, namun nomornya tidak aktif. Nah, di situ ia menelpon anggotanya untuk melacak alamat pemilik nomor itu. Setelah dia mendapatkan alamat, Sam memutuskan untuk pergi ke alamat itu. Ia pun bertemu dengan seorang wanita yang pernah ia wik-wik waktu dulu. Ia mengajak Dahlia mengobrol di dalam mobil. Sesampainya di mobil, Dahlia menjelaskan bahwa pagi tadi ia telah diinterogasi oleh FBI. Sam yang mendengar hal itu semakin panik. Everybody's in custody. No, I mean they got every single person. Sam meminta Dahlia tidak menceritakan tentang dirinya. Lalu, Sam menyuruh teman-teman wanita agensinya untuk tutup mulut. Dahlia mengaku kalau ia hanya berkomunikasi dengan wanita lain melalui telepon. Sam terdiam dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Saat wanita tersebut akan pergi, Sam kembali menawarkan untuk wik-wik lagi bersamanya di mobil. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang dari kantongnya, dan wanita itu menyetujuinya. Mereka pun wik-wik di kursi mobil Sam. Sam. Di keesokan harinya, Sam pergi ke kantor. Di saat ia akan memasuki ruangannya, ia telah ditunggu oleh agen FBI. Mereka menanyakan apakah ada keterlibatan Sam dengan agensi yang kemarin. Sam dengan tegas menjawab, dia sama sekali tidak ada hubungan dengan agensi tersebut. Malam harinya, ia bertemu dengan Kwok. Wartawan tersebut mengetahui bahwa Sam terlibat dengan agensi itu, dan ia berkata akan segera menerbitkan berita ini di majalah. Kwok memberi saran agar Sam membuat rekaman wawancara tentang kesalahan Sam, agar orang-orang bisa mendengar alasan Sam dan dapat memahami kesalahannya. Namun Sam tidak mau bercerita hari ini dengan Kwok. Lalu dia pergi meninggalkan kafe itu. Pada malam selanjutnya, ia bertemu kembali dengan Kwok. Kali ini ia berniat menceritakan masalahnya tersebut. Ia mencurahkan segala apa yang dia pikirkan, lalu meminta maaf kepada semua orang. Lalu dia pulang ke rumah. Ia berterus terang pada Jenny bahwa ia telah terlibat dengan agensi itu. Mendengar hal itu, Jenny langsung menangis dan pergi meninggalkan Sam. Di saat dia berada di parkiran mobil, ia mengambil tongkat kayu lalu memukul kaca depan mobil Sam, lalu memutuskan untuk pergi. Ternyata Jenny pergi ke rumah Kwok. Ia memohon kepada Kwok agar tidak menerbitkan berita itu. Dengan permohonan dari Jenny, Kwok pun batal menerbitkannya. Dengan imbalan, Jenny membolehkan Kwok untuk mewik-wik dirinya.
Lalu setelah mereka wik-wik, Jenny pun pulang ke rumah. Nah, di rumah dia bercerita kepada Sam bahwa Cox tidak akan menerbitkan berita Sam. Jenny mengatakan bahwa jangan sampai masalah ini membuat mereka gagal mencapai puncak karir bersama. Remember all the goals we set for ourselves, let's not throw that away. Singkat cerita, pada suatu siang, Sam dan Jenny sedang berada di ruangan makan. Jenny memperlihatkan kalau di majalah Cox telah menerbitkan dukungan untuk Sam sebagai calon senator. Pada akhirnya, impian Sam dan Jenny tercapai. Sam pun menjadi seorang senator. Hal ini berkat seorang istri yang mendukung suaminya hingga mau menyelesaikan masalah suaminya, meskipun ia sangat kecewa dengan hal itu. Setelah terpilih menjadi senator, Sam dinasihati oleh George untuk menjaga zippernya atau resleting dari wanita-wanita di luar sana. Your zipper problem. Dan tamat. Jadi gimana guys menurut kalian? Apa yang dilakukan si Jenny itu benar atau salah? Dia rela memberikan dirinya kepada orang lain untuk menyelamatkan suaminya. Lalu bagaimana kira-kira kehidupan mereka selanjutnya? Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.